salam budaya. Teman-teman, sahabat budaya, di sini saya mau perkenalkan yaitu buku Telinga Panjang dan Jejak Angkat Telinga Panjang. Di mana buku ini sangat-sangat digemari oleh nasional dan internasional, di mana buku ini sangat mengandung sesuatu ritual yang memukau, yaitu bagaimana dan apa sebenarnya telinga panjang. Kita di sini ada didampingi oleh Ibu Ati Batia. Ibu, hari ini cerah sekali ya Bu. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu, sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Ini Bu, saya mau nanya-nanya nih Bu. Sahabat budaya juga pengen tahu Bu, apa sih sebenarnya telinga panjang Bu? Telinga panjang itu adalah salah satu warisan budaya untuk suku Dayak, di mana para wanita itu memanjangkan telinga dari sejak kecil hingga tua. Jadi itu proses yang sangat panjang dan sangat lama, dan akhirnya menjadi identitas suku Dayak. Perempuan Dayak yang menunjukkan identitas dan kecantikan dari suku Dayak. Aduh Ibu, saya pengen nanya lagi Ibu, apa sih latar belakang Bu sampai Ibu tertarik untuk mencari tahu telinga panjang itu bagaimana sesungguhnya? Jadi gini ya, sebetulnya telinga panjang itu adalah, kenapa saya sangat tertarik bahwa telinga panjang itu bukan saja warisan untuk suku Dayak, tapi itu warisan Indonesia bahkan dunia. Kenapa? Karena telinga panjang itu adalah ciri khas fisik yang sangat unik dan khas, seperti halnya leher panjang di Myanmar, kemudian mulut lebar di Afrika, dan kaki mungil di China. Jadi bayangkan 4 dari 1.200 etnis di dunia yang sama. Berarti telinga panjang itu adalah warisan budaya dunia, bukan hanya sekedar Dayak. Nah, yang saya khawatirkan, yang saya concern ini adalah seberapa jadi saya concern dengan telinga panjang ini sepertinya mulai hilang, mulai tidak disukai, mulai punah. Jadi saya merasa tergerak untuk mendokumentasikannya, karena saya nggak bisa buat apa-apa ya untuk mencegah perkembangan kebudayaan. Jadi saya sebagai fotografer, yang bisa saya lakukan adalah mendokumentasikan, karena fotografi itu adalah media yang seolah dapat membukukan waktu. Jadi mungkin 10-20 tahun lagi atau 100 tahun lagi kita bisa melihat bahwa budaya telinga panjang itu pernah ada. Sahabat budaya, itu tadi kita dengar bagaimana latar belakang dari telinga panjang ini. Begitu Bu Ati ya mencoba mencari tahu, menelusuri ke tempat-tempat di mana adanya telinga panjang. Sejauh ini Bu Ati, apa kendala-kendala waktu observasi tentang telinga panjang? Tentu saja ini perjalanan yang sangat panjang, butuh tenaga, butuh biaya, butuh. Jadi ketika itu saya mulai melakukan perjalanan di tahun 2015. Ketika saya waktu itu jatuh sakit, saya malah karena mungkin saya biasa kesana kemari. Itu tahun berapa? 2015 saya di operasi kanker. Jadi ketika saya tidak bisa beraktivitas secara fisik, jadi saya banyak membaca, banyak searching, banyak riset. Jadi saya memang saat itu sudah tertarik dengan telinga panjang. Jadi kemudian saya mencari tahu bagaimana saya bisa memperoleh data-data itu. Kemudian saya langsung membuat planning bagaimana saya bisa memperoleh data visual, dan paling maksud saya ketemu orang-orangnya. Nah, cita-cita saya sebenarnya simple sebenarnya, seperti kalau kita lulus kuliah ya, atau lulus SMA lah, suka ada buku tahunan kan. Nah gitu, saya pikir ini asik juga ya kalau misalnya para telinga panjang itu dibuka
dilakukan sebagai inilah generasi, ya maaf kalau saya bilang ini generasi terakhir, karena setelah saya observasi gitu, sepertinya nenek-nenek telinga panjang yang saya temui itu anak cucunya nggak ada yang melanjutkan. Jadi kalau saya berpikir ini sepertinya mungkin nasibnya seperti film-film Glass Monica, Glass Samurai. Jadi saya khawatir bahwa apakah ini benar-benar akan berakhir gitu. Jadi sebelum benar-benar berakhir, sebelum benar-benar jadi seorang negara, saya merasa wajib dan merasa perlu mendokumentasikan. Itu karena saya seorang fotografer. Nah, tadi pertanyaan kendalanya. Jadi kendalanya tentu saja karena saya bukan orang kaya. Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak kenal siapapun. Itu kendala pertama. Jadi saya cari teman lewat jaringan sosial, lewat pertemanan siapapun, saya tanya sana sini, saya jadi kemudian karena saya nggak kemana-mana, jadi saya tulis, oh nih kira-kira dapat berita nih, katanya, oh banyaknya ada di Kutai Barat, katanya, oh ada di Mahakamulu, ada di, saya catat semua, terus saya cari tahu bagaimana saya untuk harus bisa pergi ke sana, bisa telepon sana, terus sini, ketemulah dengan seorang teman di Samarinda dengan Ibu Wijayanti, terus akhirnya menjadi teman, oh kesini, jadi saya berkenalan. Akhirnya saya pergi Bu Wijayanti ke sekitar Samarinda dulu, ke Pampang, terus kemudian ini udah cukup nih, udah ada telinga panjang. Iya. Tapi saya bilang bukan itu maksud saya. Iya. Saya ingin mendokumentasikan semua namanya telinga panjang, saya bilang. Wah itu jauh, itu harus ke Kutai Barat, harus ke Mahakamulu, harus melewati yang itu bahaya. Iya. Saya pikir, saya nggak peduli, pokoknya saya tuh harus dapat. Nah akhirnya perjalanan pertama lewat Jalan Samarinda, terus kemudian perjalanan kedua Kutai Barat, terus kemudian perjalanan ketiga ke Mahakamulu itu Mahapanghangai sampai menembus perbatasan Malaysia. Itu perhimpunan dalam satu buku 43 negara panjang. Karena buat saya itu belum selesai, bahwa ini masih ada telinga panjang yang belum terdokumentasi. Sehingga kedua saya terus lagi berjalan ke Kutai Timur, ke Beral sampai perbatasan Kalimantan Utara. Jadi total, dan saya juga untuk yang buku kedua saya dapat bantuan dari dua orang teman saya dan Mas Riz, sampai akhirnya dalam dua buku itu terhimpun 85 nenek telinga panjang. Sejak kapan sih budaya telinga panjang itu ada? Saya cari tahu, saya periksa ke Museum Nasional, itu ada patung Hampatong, itu abad ke-16. Bayangkan, abad ke-16 sampai sekarang abad 21, itu 5 abad. Kalau patung Hampatong itu abad 16 telinga panjang, berarti sejarah, cerita, perjalanan telinga panjang itu sudah berlangsung 500 tahun. Ini sangat menarik sekali. Saya lihat Ibu, ini adalah buku Ibu di mana ini edisi kedua ya Bu ya. Edisi pertamanya udah bestseller ya, bestseller. Jadi yang ingin kami tanyakan kaitan antara buku edisi pertama dengan edisi kedua. Di sini saya lihat, di sini sangat menarik sekali foto-foto telinga panjang, bagaimana perkembangannya. Lokus-lokus di mana Ibu di situ observasi, di mana Ibu wawancara dengan penduduk setempat, di mana Ibu harus mendekati wilayah-wilayah yang kayaknya seorang Ati Bahtiar itu sangat peduli. Indonesia bangga dengan Ibu Ati Bahtiar karena tidak mudah untuk menaklukkan Borneo, untuk mempelajari seluk-beluknya telinga panjang. Bisa Bu diceritakan Bu antara edisi pertama, edisi kedua? Jadi di edisi pertama itu adalah sebetulnya perjalanan saya dari Samarinda, menyusur Sungai Matang, terus sampai ke perbatasan Malaysia di Longapari. Jadi di situ saya bertemu dengan desa-desa, ketemu 43 nenek telinga panjang. Jadi di situ yang saya temui adalah suku Dayak Bahau, terus Oheng, Penihing, itu ada yang Kayan itu karena Kenyang itu ada di Kutai dan Samarinda. Itu buku satu. Jadi lebih fokus ke perjalanan saya di sepanjang menyusur Sungai Mahakam. Nah karena
menurut saya bahwa itu belum selesai. Di buku kedua itu perjalanan saya yang kedua dari Samarinda menyusur pesisir, pesisir Kutai Timur, kemudian ke Berau sampai perbatasan Kalimantan Utara. Nah, di situ juga saya menemukan 40 nenek telinga panjang dan teman saya di Aganis. Nah, di situ ada suku Lehea, Tayang, sama Punang. Saya sangat mengapresiasi dengan mereka yang bertahan dengan telinga panjang. Karena teman-teman yang lain itu udah potong telinga. Jadi karena ada globalisasi, melihat modernitas, bahwa orang-orang modern itu tidak bertelinga panjang. Jadi mereka memutuskan untuk potong telinga. Mungkin ada latar belakangnya saya nggak tahu, tapi faktanya adalah mereka ini 85 orang yang ketemu yang berhasil saya dokumentasi tidak ada satupun anak cucunya yang meneruskan. Lalu saya bilang begini, sebetulnya kan meneruskan telinga panjang itu adalah keputusan dari ibunya kan. Nah, Anda sebagai ibu berhak untuk nyolokin yang memanjangkan, menusuk. Ya bisa aja waktu kecil, 3 tahun bisa, tapi setelah remaja dia bisa menolak, jadi akhirnya dijahit lagi gitu. Jadi ya artinya yang sebutlah yang sebetulnya saya sesalkan adalah dari suku Dayak tidak merasa perlu untuk melanjutkan. Jadi mungkin ya, tapi saya tidak bisa menyalahkan itu karena mungkin kan untuk meneruskan budaya ada hal lain yang bisa dilanjutkan, apakah dari tariannya, apakah dari kan banyak hal budaya lain tidak telinga panjang aja. Tapi oke lah, dengan demikian mungkin saya merasa wajib untuk mendokumentasikan bahwa budaya dengan peluang filosofinya ini karena ada. Oh ya, dan ketinggalan sebetulnya telinga panjang ini kayak satu paket dengan raja, dengan tato. Jadi sebetulnya mungkin ya telinga panjang itu sebagai pilihan kecantikan, tapi tato itu identitas yang wajib. Jadi sebelum menikah harus bertato dulu. Jadi identitas, dan itu sekarang juga sudah mulai ditinggalkan. Jadi saya pun merasa bahwa identitas itu tato itu sebetulnya punya filosofi yang baik. Jadi menunjukkan siapa diri, bahwa itu juga identitas, Anda itu adalah dari kehormatan. Ya sebelum menikah, setelah menikah itu ketahuan, identitasnya jelas. Kalau sekarang kan kita nggak tahu apakah ibu sudah menikah berapa bulan kan nggak tahu. Itu yang saya salut bahwa kejujuran ada di situ, dan masalahnya filosofi itu sudah mulai ditinggalkan, dan sayangnya mungkin saat itu ya, mungkin sekitar tahun 70-80-an itu udah mulai persepsinya sudah lain, bahkan tato itu nilainya udah bergeser gitu kan, nilainya sudah apalagi untuk para laki-laki ya gitu. Jadi bahkan menurut saya 50 tahun yang lalu tuh budaya tato usus yang tertentu udah berhenti. Dan itu yang saya silakan. Kenapa filosofi yang baik itu kok sekarang jadi hilang, bahkan bergerus. Jadi mungkin ini adalah yang saya inginkan, minimal bahwa ingin dikembalikan oleh buku saya bahwa ini tuh punya nilai-nilai baik, bukan jelek. Jadi bahwa kenapa budaya ini berlangsung ratusan tahun, karena ini ada mengandung filosofi yang baik. Terus dengan buku ini kita tersadar, diingatkan betapa buku edisi 1 dan edisi 2 mungkin ada nanti Ibu edisi ketiga dan selanjutnya, supaya apa? Ada literatur yang dipegang oleh generasi muda kita sekarang. Betapa kita tak kenal maka tak sayang maka tak cinta dengan kearifan budaya kita sendiri. Ya, kami dari KSBN TV mengucapkan terima kasih dan salam budaya.